Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belanda atau POC itu pernah mengirim seorang utusan ke Kesultanan Banjar pada tahun 1756. Jadi ini sesudah Sultan Hamidullah. Tapi ini menggambarkan bagaimana indahnya Kesultanan Banjar itu. Utusan itu bernama Andreas Parapicini. Dia datang ke Istana Martapura, Istana Kesultanan Banjar. Dia menjelaskan sebagai berikut. Mula-mula tombak berlapis perak di belakangnya. Ini maksudnya adalah pasukan-pasukan dengan tombak berlapis perak. Pasukan berikutnya, di belakang pasukan yang bertombak berlapis perak itu adalah pasukan dengan tombak berlapis emas. Jadi tombaknya aja lapisnya emas. Anggota kerajaan menyambut dan mengiringi saya, kata Parapicini, dan tiba di bahagian pertama keraton dengan diiringi dentuman meriam dan musik yang merdu. Wah, ini menyambut tamu ini Kesultanan Banjar dengan meriam dan musik yang merdu. Kemudian diiringi pengawal berbaju merah, bersenjatakan perisai dan pedang. Setelah tiba di bahagian kedua keraton, disambut musik yang merdu. Ada lagi grup musik rupanya di dalam. Serta diterima pengawal yang lebih banyak jumlahnya. Dan diantarkan oleh pasukan pengawal berbaju biru. Bahagian keraton yang merupakan bagian ruang menghadap istana, di dalam istana. Tidaklah dapat dilukiskan keindahan yang ada di dalam upacara penyambutan tamu ini, yakni menyambut si Parapicini ini. Ruang menghadap yang dinding-dindingnya dan lantai-lantainya ditutup permadani keemasan. Juga piring-piring mangkuk hingga tempat ludah dari emas. Pakucuran ujar kita itu dari emas itu. Bayangkan itu mewahnya Kesultanan Banjar zaman dahulu. Wah, ini kemanaankah tuh? Tempat sirih dan buset ya, tempat-tempat apa namanya yang berkaitan dengan penginangan itu juga dari emas yang dihiasi dengan tidak ada bandingnya. Saking bagusnya nih Parapicini, kada ada bandingannya ujar Sidin. Ujar si utusan Belanda, utusan POC ini. Barisan pengawal pribadi Sultan, selir-selir Sultan berhias emas intan yang mahal sekali. Ini kalau orang Eropa itu nang diincarnya itu emas dan intan. Pada waktu itu yang namanya Kesultanan Banjar, kalau intan sekarat 2 karat itu kan dapat dipakai. Jadi intan itu di atas 5 karat hanya dipakai. Kalau wah ini intan di atas 5 karat masak itu ya sekitar 300 lah jutanya. Dapat dijadikan kalung. Karyanya berapa pakaian Tuan Putri itu miliaran itu selir-selir Sultan. Bangku indah yang tak berbanding. Tempat pangeran-pangeran berduduk. Tempat duduk para pembesar kerajaan. Banyaknya alat kerajaan, pembawa senjata-senjata kerajaan dan lambang-lambang kerajaan. Semuanya itu ditata, dihias dengan berlian yang mahal dan dihias dengan emas. Jadi hulu pedang, hulu parang, segala macam itu beintan habis itu. Dan akhirnya mahkota kerajaan Banjar yang terletak di samping Sultan di atas bantal-bantal beludur kuning yang dihiasi rumbai-rumbai hingga membuat seluruhnya suatu pemandangan yang mengagumkan di dunia. Bayangkan, Parapicini ini adalah utusan Belanda yang singgah di beberapa tempat dan dia melukiskan Kesultanan Banjar di abad-abad ke-18
sesudah Sultan Musta'im Billah. Apalagi di zaman Sultan Musta'im Billah itu. Jadi dapat kita bayangkan sangat wajar kemudian kita memahami dengan satu wawasan kerangka historis bahwa pada waktu itu terjadi kemajuan yang sangat pesat di Kesultanan Banjar di dalam produksi lada dan perdagangan lada, termasuk juga produksi emas dan berlian. Oleh sebab itu dijelaskan di dalam sumber-sumber sejarah bahwa pada zaman itu banyak sekali Kesultanan Banjar itu kedatangan tamu. Pedagang-pedagang dari Inggris yang membeli lada, pedagang-pedagang dari Belanda yang membeli lada, begitu juga pedagang-pedagang dari Cina, pedagang dari Jawa, dan juga pedagang dari Sumatera atau Melayu, dan juga pedagang-pedagang dari Makassar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.